Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semua. Semoga kita semua selalu diberikan kemudahan dan kesehatan di dalam beraktivitas. Hari ini Bapak akan mengajar materi tentang sejarah Indonesia untuk kelas 11 semester 1. Tetapi sebelum masuki pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, selanjutnya Bapak akan membacakan tentang tujuan pembelajarannya. Mengelola informasi tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa, yaitu Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris, sampai dengan pada abad ke-20 dan menyajikannya di dalam bentuk sebuah cerita. Bab kedua yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia menghadapi penjajahan pada abad ke-20. Para pahlawan yang telah gugur sebelumnya telah memperjuangkan atas apa yang telah kita miliki saat ini. Mereka telah susah payah, mereka sudah berjuang sangat keras sampai mengorbankan harga diri, sampai mengorbankan nyawa mereka demi anak cucunya yang saat ini kita semua telah menikmati hasil kerja keras mereka. Saat ini kita sudah mengalami yang namanya enak dalam makan, enak di dalam tidur, enak di dalam bekerja. Tetapi apabila kita berpikir sebelumnya, para pahlawan sebelum kita itu sangat sulit, baik di dalam kehidupannya itu seperti makannya, hidupnya, tidurnya. Mereka sangat sulit di dalam beristirahat. Mereka penuh tantangan. Mereka harus memperjuangkan demi keluarganya, demi kehidupan bangsa Indonesia. Sampai saat ini kita, sampai detik ini pun kita dapat menikmati hasil kerja keras mereka. Makanya pada bab ini yaitu strategi perlawanan bangsa Indonesia untuk menghadapi penjajahan hingga abad ke-20 akan dibahas, yaitu beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia dalam menghadapi para penjajahan. Ada dua subbab yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC, dan yang kedua perlawanan rakyat terhadap pemerintah kolonial Belanda. Untuk minggu ini Bapak akan menjelaskan perlawanan rakyat terhadap Portugis dan VOC, yaitu diantaranya perlawanan rakyat Aceh, rakyat Maluku, rakyat Mataram, rakyat Banten, rakyat Makassar, dan rakyat Riau. Bagian pertama yang dijelaskan yaitu Bapak hanya menjelaskan secara singkat dari perlawanan beberapa daerah, yaitu yang pertama adalah perlawanan rakyat Aceh yang dilatar belakangi oleh kedudukan Portugis di Malaka yang mengganggu perkembangan di daerah Aceh, baik itu secara ekonomi ataupun secara kehidupan. Nah, di dalam perlawanan rakyat Aceh ini terdapat beberapa strategi. Yang pertama, melengkapi kapal-kapal dagang dengan senjata. Yang kedua, mendatangkan bantuan persenjataan pasukan dan ahli perang. Dan yang ketiga, melakukan kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Demak dan Kalikut. Berikut adalah penjelasan singkatnya. Aceh beberapa kali melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka pada tahun 1629. Pasukan Aceh di bawah pimpinan Sultan Iskandar Muda melakukan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Serangan ini sempat membuat Portugis kewalahan dan harus mengerahkan semua kekuatan menghadapi pasukan Sultan Iskandar Muda. Oke, selanjutnya Bapak akan menjelaskan perlawanan rakyat Maluku di dalam melawan Portugis. Nah, faktor-faktor penyebabnya ada dua. Yang pertama, upaya monopoli perdagangan yang dilakukan oleh Portugis, dan yang kedua, mencampuri urusan di dalam negeri kerajaan Ternate. Untuk mengatasi perlawanan rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Harun, gubernur Portugis di Maluku,
Lopez de Masquita mengajukan perundingan damai. Akan tetapi, dalam perundingan tersebut Portugis membunuh Sultan Hairun. Nah, peristiwa tersebut memicu para rakyat Ternate sehingga melakukan perlawanan. Kemudian pada akhirnya Sultan Babullah yang merupakan putra dari Sultan Hairun melanjutkan perlawanan rakyat Ternate terhadap Portugis, yaitu mengepung selama 5 tahun benteng Sao Paulo. Sampai pada akhirnya 1575 Portugis berhasil diusir dari rakyat Ternate. Kemudian ada perlawanan rakyat Maluku melawan VOC. Nah, di dalam perlawanan ini memiliki faktor. Yang pertama, praktik monopoli di dalam perdagangan rempah-rempah, dan yang kedua, campur tangan di dalam proses penobatan Sultan Tidore. Berikut urutan peristiwanya. Pada tahun 1635 sampai 1646, VOC harus menghadapi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakalidan. Sedangkan pada tahun 1650 rakyat Ternate di bawah pimpinan Kacili melakukan perlawanan terhadap VOC. Dan yang terakhir pada tahun 1680 Sultan Nukum memimpin perlawanan rakyat Tidore dalam melawan pendapat dukungan dari seluruh rakyat Maluku. Nah, perlawanan ini berhasil mengembalikan kekuasaan Tidore. Selanjutnya ada perlawanan rakyat Mataram. Perlawanan rakyat Mataram ini dilatar belakangi yaitu kedudukan VOC di Batavia mengganggu perekonomian. Kemudian yang kedua ada VOC melakukan monopoli perdagangan. Pada tahun 1628, serangan yang dipimpin oleh Tumenggung sebagai panglima perang, pada 22 Agustus 1628 pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda. Pasukan Mataram membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Strategi ini dapat menyebabkan pasukan VOC kekurangan air dan terjangkit wabah penyakit kolera. Serangan Mataram akhirnya menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Itu merupakan strategi bangsa Indonesia dalam melawan bangsa Eropa pada tahun 1628. Sekarang pada tahun 1629 Sultan Agung menyusun strategi dengan belajar dari kekalahan pertama. Dalam serangan ini, pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan menerobos masuk ke Batavia. Akan tetapi, kapal perang VOC berhasil membakar lumpung makanan pasukan Mataram di Cirebon dan Tegal. Serangan kedua juga gagal karena pasukan Mataram kekurangan bahan makanan. Kemudian ada perlawanan rakyat Banten yang dilatar belakangi oleh sama seperti perlawanan-perlawanan di daerah lain, yaitu monopoli perdagangan yang dilakukan VOC. Untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi dan menjalin hubungan dengan negara-negara lain. Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan Belanda hingga tembok kota Batavia. VOC menghasut Sultan Haji dengan mengatakan bahwa Pangeran Arya Purbaya yang akan naik tahta menjadi Sultan Banten menggantikan Sultan Ageng Tirtayasa. Sehingga Sultan Haji kemudian melakukan perjanjian dengan VOC untuk melancarkan niatnya menjadi Sultan Banten. Kemudian akhir pada perlawanan ini, Sultan Haji dengan bantuan VOC berhasil merebut tahta Banten. Pada tahun 1683, Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap dan ditawan oleh Batavia, sehingga di akhir hayatnya pada tahun 1692. Di dalam perkembangannya, Banten hanya menjadi bayang-bayang dari VOC. Kemudian adapun perlawanan dari Makassar. VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya. Itu latar belakangnya. Kemudian perlawanannya, serangan VOC terhadap Makassar dimulai pada tahun 1634
yang kemudian Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Kemudian pada tahun 1666, VOC mengerahkan armada untuk menaklukkan Makassar, dan serangan ini VOC menjalin kerjasama dengan Arupalaka. Sampai pada akhirnya 1667 Sultan Hasanuddin dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Berikut gambar dari Sultan Hasanuddin. Isi dari perjanjian Bongaya, yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng pertahanan di Makassar. Yang ketiga, wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Dan yang keempat, Arupalaka diakui sebagai Raja Bone. Terakhir, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Yang terakhir ada perlawanan rakyat Riau, dilatar belakangi oleh upaya VOC menancapkan hegemoni perdagangan di Riau, hegemoni atau kekuasaan. Strateginya adalah Sultan Siak berpura-pura berdamai dengan VOC, yang kemudian perundingan damai antara VOC dan Sultan Siak dilakukan di loji di Pulau Gunung. Dalam perundingan itu, Sultan Siak dipaksa tunduk kepada VOC. Sesuai rencana, Sultan Siak memberikan isyarat kepada pasukan Siak yang sebenarnya telah mengepung loji itu. Pasukan Siak segera menyerang pasukan VOC di loji, sehingga pasukan Siak membakar seluruh bangunan di loji. Kemudian sampai pada akhirnya keberhasilan dari siasat yang telah direncanakan belum mampu menghasilkan VOC dari Siak. Bahkan sepeninggalan Sultan Abdul Jalil Muzaffar, perlahan kerajaan Siak mengalami kemunduran. Akhirnya pada 1858 kerajaan Siak tunduk kepada VOC yang ditandai dengan penandatanganan Traktat Siak. Oke, kita sampai pada kesimpulan di bab ini, yaitu tadi Bapak telah menjelaskan beberapa perlawanan di daerah di Indonesia, yaitu diantaranya yang pertama perlawanan rakyat Aceh, yang kedua Maluku, yang ketiga Banten, yang keempat Makassar, dan yang terakhir Riau. Semoga apa yang telah Bapak jelaskan kalian mendapatkan informasi, kemudian dipelajari, dan selanjutnya Bapak ingin kalian cek Google Classroom masing-masing. Bapak telah menyiapkan tugasnya, silahkan dicek, kemudian dibuat di buku, kemudian seperti biasa kirim melalui Google Classroom yang telah disediakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.